Ya, PKTQ atau Pengembangan Kepribadian dan Tahsinul Quran merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang mana di bawah naungan bagian bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Program PKTQ ini bertujuan untuk memfasilitasi para mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk mempelajari tahsinul Quran agar bacaan mereka menjadi lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita tuh menyusun kurikulum di PKTQ tahun ini itu sebenarnya sesuai dengan kurikulum dari Tahsin Hanifah itu sendiri. Jadi mereka itu sudah menyiapkan bagaimana pembelajarannya, materinya, terus apa aja yang dipelajari selama pembelajaran PKTQ. Jadi PKTQ hanya tinggal menerapkan apa yang disusun dari Tahsin Hanifah itu sendiri. Nggih. Metode Hanifah itu ditulis tahun 2018 oleh Ustadz Rois. Latar belakang utamanya adalah beliau ingin menyebarluaskan pendidikan Quran atau pembelajaran Quran yang berkualitas. Yang menjadi ciri khas utama dari metode Hanifah ketika digunakan untuk kalangan dewasa, khususnya untuk kalangan mahasiswa yang ranahnya adalah mereka harus bisa berpikir ilmiah, berpikir teoritis. Mereka bisa memahami itu, sekaligus mereka bisa memberikan itu kepada yang akan mereka ajar. Bagi mahasiswa, jadi pembelajaran Al-Quran di kalangan mahasiswa, sebagaimana pernah disampaikan Ustadz Rois ketika sudah Mu'allimul Quran tahun kemarin, bahwa kalau yang belajar Quran itu mahasiswa, maka orientasinya adalah tidak sebatas bisa membaca dengan baik, tetapi lebih dari itu bisa mengajarkan Al-Quran dengan pembelajaran Al-Quran di tingkatan mahasiswa hendaknya sudah diorientasikan untuk menjadi mu'allimul Quran. Dari tahsin yang mereka dapatkan itu nanti diseleksi lagi untuk mereka menjadi asisten PKTQ. Kemudian biasanya juga ada program upgrading. Kalau biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan itu untuk mengupgrade kemampuan asisten yang misalkan tadinya di tahsin 3, kemudian bisa menjadi tahsin 4, dan akhirnya mereka mumpuni dan bisa menjadi asistensi PKTQ. Sejak awal menulis metode Hanifah punya bayangan bahwa metode ini akan diajarkan oleh mahasiswa ketika mereka kuliah, kemudian disebarluaskan ke kampung halaman mereka ketika mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, dengan demikian, dengan strategi seperti itu, pemerataan kualitas pembelajaran Quran pasti bisa tercapai dengan lebih cepat. Ketika kita membaca Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, bahkan menghafalkan, bayangkan saja surat cinta Allah itu ada di dalam hati kita, ada di dalam kepala kita. Dulu tuh emang suka ngajar gitu, jadi kayak happy aja gitu ngeliat anak-anak. Maksudnya, apalagi kalau mereka itu kayak kayak seneng gitu, misalkan kita ajak ngobrol, terus banyak-banyak interaksi, itu seneng aja sih. Salah satu hal yang paling saya sukai adalah ketika melihat progres bagaimana teman-teman bisa lebih baik lagi dari bacaan segi tahsin Al-Qur'annya, kemudian bisa lebih lancar juga dalam membaca Al-Qur'an. Kadang kan kalau mengajar kan kita butuh mencontohkan ayat, mencontohkan beberapa kalimat gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan nanti nggak sesuai, misalnya nggak sesuai dengan kaidah dari metode Hanifahnya, nanti jadi kacau gitu. Jadi tantangannya kita harus sering-sering istilahnya itu kayak melatih untuk membaca dari misalkan surat ataupun beberapa ayat aja gitu. Untuk tantangan yang paling susah menurut saya itu ketika teman-teman itu kurang percaya diri ketika dalam proses tahsin ini sendiri. Kemudian beberapa itu ada yang kurang disiplin dalam proses pembelajaran. Ini juga menjadi PR buat saya, gimana untuk mengatasi hal ini dan membuat teman-teman itu semakin bersemangat dan nyaman ketika proses pembelajaran. Pembelajaran di hari Sabtu itu cukup menyenangkan karena
Di situ diawali dengan adanya baca niat, kemudian ada baca sholawat juga. Nah, yang menariknya ini di Tahsin Hanifah, mereka sholawatnya dibentuk syair seperti itu, seperti dilakukan. Jadi itu bisa menumbuhkan semangat para peserta PKTQ yang mau pembelajaran di setiap hari Sabtu. Selama mengikuti PKTQ enjoy ya, senang gitu. Soalnya kayak dapat teman-teman kelompok yang suportif juga gitu, mau sama-sama mau ngoreksi. Mereka pada semangat untuk menuntut ilmu, jadi dari akunya tuh juga lebih kemotivasi untuk semangat dalam belajar PKTQ ini. Terus juga dapat mbak-mbak asisten yang suportif juga gitu loh, mbak-mbaknya mau sabar. Terus mbaknya tuh juga ngajarnya tuh santai, jadinya kita juga ikut santai gitu loh, nggak yang selama pertemuan tuh kita tegang gitu, enggak. Kalau sebelumnya tuh kayak bacaannya masih belepotan, terus banyak kayak nafasnya tuh kurang nggak kuat gitu loh, tiba-tiba di tengah-tengah tuh berhenti, terus kadang bingung mulainya dari mana. Tentunya belajar tahsin ini bukan hal yang mudah pastinya, apalagi untuk pemula ya. Makanya itu kita sama-sama belajar. Saya tanamkan kita sama-sama belajar, sama-sama berproses dalam belajar tahsin Al-Quran. Tapi setelah ikut PKTQ itu jadi kayak tahu gitu loh, oh aku tuh salahnya di sini, di panjang pendeknya, tajwidnya, gunaku kurang. Nah terus setelah itu tuh setelah PKTQ itu bener-bener yang kalau ngaji tuh, oh ini loh bagianku yang dulu tuh sering salah kayak gitu. Itu sih lebih kayak bener-bener bisa ngoreksi diri sendiri gitu setelah dapat ilmunya, setelah dapat materinya gitu. Buat Mbak Nabila, terima kasih udah mau sabar menghadapi kami, aku dan teman-teman yang kadang itu suka guyonan gitu. Terus makasih juga udah mau meluangkan waktu buat ketemu kita setiap Sabtunya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi nggak ada batasan kita menuntut ilmu seberapa jauh pun, seberapa banyak pun, dan nggak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Kalau yang udah baik bacaan Al-Qur'annya tetap dipertahankan, kalau bisa juga ditingkatkan jadi lebih baik. Terus teman-teman yang bacaannya belum baik harus semangat lagi belajarnya biar bacaannya bisa lebih Sebelum dilaksanakannya gebiar PKTQ juga, sebelum itu kami juga mengadakan beberapa ajang perlombaan yang kami sediakan untuk para mahasiswa, yang mana lomba ini diantaranya adalah lomba musabaqah tilawatil Quran, lomba poster, dan lomba dai, yang mana itu dikumpulkan secara online seperti itu. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk ke jalan yang lurus dan terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wahai saudaraku, apakah kini akhlak tidak lagi penting? Mari kita renungkan bersama. Sejatinya Al-Quran telah menyerukan kepada kita untuk berakhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul. Untuk peserta PKTQ tahun ini, yang selesai itu hanya programnya Mas Yahya. Tapi ngajinya tidak. Artinya interaksi kita sebagai umat muslim dengan Al-Quran itu hendaknya tidak dibatasi dengan program, dengan tempat. Okay? Tapi memang interaksi kita dengan Quran adalah merupakan satu kebutuhan. Tetap semangat dan terus mengupgrade diri sebagai seorang pengajar Al-Quran. Itu aja. Perlu diingat bahwa perjalanan ini bukan untuk mencari kesempurnaan, tetapi mencari tentang kemampuan dan niat tulus belajar dari teman-teman semua. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam berproses, dalam belajar, tetap semangat untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran.